Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dengan NIM 220901502122. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan cornerstone. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menyusun anggaran penjualan. Nah, informasi jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual dalam 3 bulan pertama tahun depan. Untuk bulan Januari itu ada 41 unit. Kemudian untuk bulan Februari ada 38 unit. Kemudian bulan Maret ada 50 unit. Harga jual rata-rata untuk setiap drum adalah $35. Nah, di sini sudah saya susun anggaran penjualannya untuk tahun depan pada Patrick INC. Nah, jumlah unit yang akan dijual untuk bulan Januari itu senilai 41.000 didapatkan dari informasi soal tadi. Kemudian untuk bulan Februari itu jumlah unit yang akan dijual senilai 38.000. Kemudian di bulan Maret ada 50.000. Nah, untuk jumlah unit yang akan dijual pada triwulan pertama yaitu senilai eh, 129.000 didapatkan dari total eh, jumlah unit yang akan dijual bulan Januari, bulan Februari, dan Maret. Kemudian harga jual per unit. Nah, bulan Januari itu senilai $35 sama dengan bulan Februari, Maret, dan triwulan pertama didapatkan dari soal tadi, informasi soal tadi. Nah, kemudian anggaran penjualan. Untuk bulan Januari itu senilai 1.435.000.000 didapatkan dari 41.000 dikali dengan $35. Kemudian untuk bulan Januari itu eh, 30 maaf, untuk bulan Februari itu anggaran penjualannya senilai 1.330.000.000 didapatkan dari 38 dikali dengan $35. Kemudian untuk bulan Maret eh, senilai 1.750.000.000 didapatkan dari 50.000 didapat dikali dengan $35. Kemudian untuk triwulan pertama anggaran penjualannya senilai 4.515.000.000 didapatkan dari 129.000 dikali dengan $35. Nah, itulah tadi eh, anggaran penjualan pada Patrick INC. Kemudian kita lanjut eh, penyusunan anggaran penjualan. Maaf, kita lanjut yang kedua yaitu penyusunan anggaran produksi. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, diketahui kebijakan Patrick bahwa 25% dari anggaran bulan berikutnya persediaan awal tahun ini eh, ada 6.700 drum. Diperkirakan anggaran penjualan Januari yaitu 41.000. Nah, di sini sudah saya susun juga anggaran produksi Patrick INC untuk tahun depan. Nah, yang pertama itu penjualan dalam unit.
sama dengan di atas. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April itu didapatkan dari soal yang mana untuk eh, bulan Januari senilai 41.000, kemudian untuk bulan Februari senilai 38.000, kemudian eh, untuk bulan Maret senilai 50.000, untuk bulan April senilai 51.000, dan 4 bulan pertama ini didapat 18.000, eh ralat senilai 180.000 didapatkan dari total bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan. Nah, persediaan akhir yang diinginkan untuk bulan Januari itu 9.500. Nah, 9.500 ini didapatkan dari 38 dikalikan 38 dikalikan dengan 25%. Nah, 25% ini didapatkan dari informasi soal tadi. Kemudian kita lanjut persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Februari senilai 12.500. Nah, 12.500 ini didapatkan dari 50.000 dikali dengan 25%. 50.000 dikali dengan 25%. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan untuk bulan Maret senilai 12.750. Nah, 12.750 ini didapatkan dari 51. 51.000 dikali 51.000 dikali dengan 25%. Nah, kemudian untuk persediaan akhir yang diinginkan pada bulan April itu senilai 10.250. Nah, ini didapatkan dari penjualan dalam unit 41.000 pada bulan Januari ini dikalikan dengan 25%, maka didapat 10.250. Nah, untuk persediaan akhir yang diinginkan 4 bulan pertama ini disamakan dengan persediaan akhir yang diinginkan pada bulan April. Kemudian total kebutuhan. Nah, total kebutuhan produksi. Nah, total kebutuhan produksi pada bulan Januari senilai 50.500 didapatkan dari penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Kemudian untuk bulan Februari total kebutuhan produksinya senilai 50.500. Cara mendapatkannya sama dengan bulan Januari tadi. Kemudian dilanjut pada bulan Maret itu total kebutuhan produksi senilai 62.750. Kemudian total kebutuhan produksi untuk bulan April senilai 61.250. Kemudian untuk 4 bulan pertama senilai 190.250. Caranya sama dengan tadi dengan bulan Januari. Kemudian persediaan awal. Nah, persediaan awal pada bulan Januari itu senilai 6.750. Nah, kita mendapatkan 6.700 ini pada bulan Januari didapatkan dari informasi soal. Di sini ada tertera. Kemudian persediaan awal di bulan Februari 9.500 itu didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Januari. Kemudian persediaan awal pada bulan Maret itu 12.500 didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan bulan Februari. Kemudian untuk persediaan awal pada bulan April senilai 12.750 didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret.
Kemudian untuk persediaan awal 4 bulan pertama senilai 6.700 diambil dari Januari kita samakan. Kemudian unit yang akan diproduksi. Nah, untuk bulan Januari ini senilai 43.800. Nah, 43.800 ini didapatkan dari mana? Dari eh, total kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal, maka didapatkan 43.800. Kemudian untuk bulan Februari, unit yang akan diproduksi senilai 41.000. Untuk bulan Maret senilai 50.200. Untuk bulan April senilai 48.500, dan 4 bulan pertama ini unit yang akan diproduksinya senilai 183.550. Nah, itulah penjelasan mengenai penyusunan anggaran produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung. Patrick Inc. membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Rencana produksi untuk bulan pertama adalah sebagai berikut, yang mana untuk Januari itu 43.800, untuk bulan Februari 41.000, kemudian untuk bulan Maret senilai 50.250. Setiap drum membutuhkan 5,5 galon bahan kimia dan 1 drum plastik. Kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Kebijakan tersebut dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember tahun lalu. Biaya 1 galon bahan kimia adalah $2. Harga 1 drum adalah $1,60. Nah, di sini sudah saya susun anggaran bahan baku langsung. Bahan baku langsung untuk tahun depan pada Patrick INC. Nah, yang pertama itu ada anggaran bahan kimia. Nah, unit yang akan diproduksi, yang pertama itu unit yang akan diproduksi. Nah, unit yang akan diproduksi pada bulan Januari senilai 43.800 didapatkan dari informasi soal tadi. Begitupun dengan bulan Februari senilai 41.000, bulan bulan Maret 50.250, dan triwulan pertama senilai 135.050 didapatkan dari total unit yang akan diproduksi 3 bulan ini. Kemudian bahan baku langsung per unit untuk bulan Januari dan untuk bulan Januari sampai dengan triwulan pertama senilai 5,5 didapatkan dari informasi soal tadi. Maka kebutuhan bahan baku unit produksi itu didapatkan dari unit yang akan diproduksi dikalikan dengan bahan baku langsung per unit. Yang mana untuk bulan Januari 43.800 dikali dengan 5,5, maka didapatkan 240.900. Kemudian untuk bulan Februari senilai didapatkan 225.500. Kemudian untuk bulan Maret didapatkan 276.375.000. Maka
Triwulan pertama kita dapatkan eh, 742.750 dari total bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan. Nah, persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Januari itu eh, senilai 33.825. Nah, ini didapatkan dari eh, 200 225 didapatkan dari 225.500 dikali dengan 15%. Kemudian eh, persediaan akhir yang diinginkan untuk bulan Februari itu 41.456. Nah, didapatkan dari 20 27 20 276.375 dikali dengan 15%. Nah, 15% tadi itu didapatkan dari informasi soal yang di sini ya. Kemudian untuk persediaan akhir pada bulan Maret senilai 36.135 didapatkan dari 240.900 dikali dengan 15%. Nah, eh, untuk triwulan pertama, persediaan akhir yang diinginkan senilai 36.135 disamakan dengan persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret. Kemudian total kebutuhan, kemudian total kebutuhan untuk bulan Januari itu senilai 274.725 rupiah didapatkan dari eh, total bahan untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Maka didapatkan 274.725 rupiah. Kemudian untuk bulan Februari total kebutuhannya ada 266.956. Kemudian untuk bulan Maret ada 312.510 dan triwulan pertama itu senilai 778.910 rupiah. 778.910 didapatkan dari total 3 bulan ini yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan kita lanjut persediaan awal. Nah, persediaan awal pada bulan Januari itu senilai 36.135 didapatkan dari diambil dari eh, persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret. Kemudian persediaan awal pada bulan Februari senilai 33.825 didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Januari. Kemudian eh, persediaan awal untuk bulan Maret itu senilai 41.456 didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan eh, pada bulan Februari. Kemudian triwulan pertama persediaan awalnya itu senilai 36.135 disamakan dengan persediaan awal pada bulan Januari. Maka kemudian kita lanjut di sini bahan baku langsung yang akan dibeli untuk bulan untuk bulan untuk bulan Januari eh,
Kemudian bahan baku langsung yang akan dibeli pada bulan Januari itu senilai 238.590 didapatkan dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian sama dengan bulan Februari, eh, totalnya yaitu 233.131. Kemudian pada bulan Maret 271.54. Kemudian eh, untuk triwulan pertama senilai 742.777 didapatkan tadi dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, biaya perbahan kimia eh, didapatkan dari soal tadi, informasi soal tadi. Biaya galon bahan kimia adalah $2. Maka eh, total biaya pembelian bahan kimia pada bulan Januari itu eh, senilai 477.180 didapatkan dari 238.590 dikali dengan eh, $2. Begitupun dengan bulan Maret, yang mana senilai 466 miliar, eh maaf, 466.262.000. Kemudian pada bulan Maret senilai 542.108. Kemudian eh, total biaya pembelian bahan kimia triwulan pertama yaitu 1.485.550. Nah, itulah tadi anggaran bahan kimia, anggaran bahan baku bahan kimia pada bahan kimia. Kemudian kita lanjut anggaran drum. Nah, unit yang akan diproduksi itu eh, sama dengan yang di atas, yaitu 43, untuk bulan Januari 43.800, untuk bulan Februari 41.000, kemudian untuk bulan Maret 52.250, dan triwulan pertama senilai em, 135 135.50. Total dari eh, bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, bahan baku langsung per unit di sini senilai satu. Satu ini didapatkan dari informasi soal tadi yang mana disebutkan bahwa satu drum plastik. Kemudian, kemudian kebutuhan bahan baku untuk produksi. Nah, untuk bulan Februari itu senilai 43.800 didapatkan dari em, unit yang akan diproduksi dikali dengan bahan baku langsung per unit. Begitupun dengan bulan Februari senilai 41.000. Kemudian untuk bulan Maret 50.000 darah 50, dan untuk triwulan pertama senilai 135.50. Nah, di sini persediaan akhir yang diinginkan eh, pada bulan Januari senilai 6.150. Nah, 6.150 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 6.150 ini didapatkan dari em, 41. 41.000 dikali dengan 15%. 15% tadi dari mana? Dari informasi soal di atas. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Februari ini senilai 7.535 didapatkan dari 50. Didapatkan dari eh, 50.250 dikali dengan 50%.
Kemudian persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret senilai 6.570 didapatkan dari em, 43.800 dikali dengan 50%, maka didapatkan 6.750. Nah, untuk persediaan akhir yang diinginkan pada triwulan pertama eh, senilai 6.570 disamakan dengan persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret. Kemudian total kebutuhan kita jumlahkan, maka kita jumlahkan kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan persediaan akhir yang diinginkan, maka didapatkan untuk bulan Januari senilai 449.950. Kemudian untuk total kebutuhan bulan Februari senilai 48.537. Kemudian untuk bulan Maret senilai 56.820. Dan untuk triwulan pertama senilai 141.620 didapatkan dari total keseluruhan bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian persediaan awal. Nah, persediaan awal untuk bulan Januari itu senilai 657. 6.000, maaf, 6.570 didapatkan dari diambil dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Maret. Kemudian persediaan awal pada bulan Februari senilai 6.150 diambil dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Januari. Kemudian persediaan persediaan awal pada bulan Maret itu senilai 7.537 diambil dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan Februari. Kemudian untuk persediaan awal bulan pertama senilai 6.570 disamakan dengan persediaan awal pada bulan Januari. Kemudian bahan baku langsung yang akan kita beli untuk bulan Januari itu 43.380 didapatkan dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian untuk bulan Februari itu senilai 42.387, kemudian untuk bulan Maret senilai 49.283, kemudian untuk triwulan pertama senilai 135.50 didapatkan dari eh, total bahan baku langsung yang akan dibeli pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, biaya per dram. Biaya per dram untuk bulan Januari, Februari, dan Maret ini senilai 1,60 dolar didapatkan dari informasi soal tadi. Harga satu dram. Maka total biaya pembelian dram senilai pada bulan Januari 69.408.000 dolar didapatkan dari 43.380 dikali dengan 1,60 dolar. Maka didapatkan 69.408 dolar. Kemudian untuk bulan Februari senilai 67.819,20. Kemudian untuk bulan Maret senilai 78.852,800. Kemudian total biaya pembelian RAM triwulan pertama senilai 216.080 dolar didapatkan dari total biaya pembelian RAM bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian eh, total biaya bahan baku langsung itu eh, didapatkan dari em, didapatkan dari total biaya pembelian bahan baku kimia
untuk semua bulan ditambah dengan total biaya pembelian drum. Maka pada bulan Januari total biaya bahan baku langsung itu senilai 546 juta 588 dolar. Begitupun eh, pada bulan Februari senilai 534 juta 81 dolar. Kemudian pada bulan Maret senilai 600 senilai 6 senilai 620 senilai 620 juta 960 dolar. Kemudian untuk total biaya bahan baku langsung pada triwulan pertama, eh, total dari 3 bulan ini senilai 1.701.701.630 dolar. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai anggaran bahan baku langsung untuk bulan depan Patrick INC. Kemudian kita lanjut anggaran tenaga kerja langsung. Berdasarkan anggaran produksi di atas bahwa diperlukan 0,3 jam kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi satu unit larutan. Rata-rata biaya upah per jam adalah 18 dolar per jam. Nah, di sini eh, sudah saya susun tadi anggaran tenaga kerja langsungnya, yang mana unit yang diproduksi pada bulan Januari senilai 43.800 didapatkan dari soal, begitupun dengan bulan Februari, bulan Maret, dan triwulan pertama. Sama, cara mendapatkannya itu sama dengan yang di atas. Kemudian, waktu tenaga kerja langsung per unit jam 0,3 didapatkan dari informasi soal ini. Nah, total jam yang dibutuhkan pada bulan Januari senilai 13.140 didapatkan dari 43.800 dikali dengan eh, 0,3. Kemudian pada bulan Februari senilai 12.300. Kemudian pada bulan Maret total jam yang dibutuhkan senilai 15.075. Kemudian triwulan pertama total jam yang dibutuhkan senilai 40.515. Dapatkan dari uh, unit yang diproduksi dikali dengan waktu tenaga kerja langsung per unit. Nah, kemudian rata-rata upah per jam. Rata-rata upah per jam kita masukkan 18 dolar. Nah, 18 dolar ini dapatkan dari biaya upah per jam senilai 18 dolar per jam. Nah, total biaya tenaga kerja langsung. Nah, eh, total biaya tenaga kerja langsung pada bulan Januari yaitu senilai 236 juta 520 dolar didapatkan dari total jam yang dibutuhkan dikali dengan rata-rata upah per jam. Maka didapatkan 236 juta 520 dolar. Kemudian untuk bulan Februari senilai 221 221 ribu 200 221 juta 400 ribu dolar. Kemudian untuk bulan Maret 271.350 dolar. Kemudian pada triwulan pertama senilai 729.270 dolar. Dan untuk anggaran tenaga kerja langsung eh, sudah saya jelaskan. Lanjut penyusunan anggaran overhead yang terakhir. Nah, biaya overhead variabel untuk tenaga kerja sebesar 0,70 per jam. Gaya overhead tetap sebesar 2.750 per bulan. Nah, di sini sudah saya susun juga anggaran overheadnya untuk tahun depan. Nah, jam tenaga kerja langsung, jam tenaga
kerja langsung yang dibutuhkan ini pada bulan Januari senilai 13.140 eh, didapatkan dari anggaran tenaga kerja langsung yang mana total jam yang dibutuhkan pada bulan Januari kita bisa lihat di sini 13.140. Kita pindahkan ke sini. Kemudian pada bulan Februari itu senilai 12.300 sama dengan bulan Januari didapatkan dari eh, total jam dibutuhkan pada anggaran tenaga kerja langsung. Begitupun dengan bulan Maret senilai 15.075 15.000 15.075 dolar. Kemudian untuk triwulan pertama senilai 40.515. Nah, biaya overhead tenaga kerja per jam eh, kita masukkan di sini yaitu 0,70 dolar. Kita dapatkan dari informasi soal yang di sini. Tenaga kerja sebesar 0,70 per jam. Nah, overhead variabel yang dianggarkan pada bulan Januari di sini senilai 9.198 dolar didapatkan dari mana? Didapatkan dari jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dikali dengan biaya overhead tenaga kerja. Maka pada bulan Januari didapatkan overhead variabel yang dianggarkan senilai 6.198. Kemudian untuk bulan Februari senilai 8.610. Caranya sama dengan eh, yang tadi dikalikan jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dengan biaya overhead tenaga kerja per jam. Kemudian pada bulan Maret dapatkan 10.500 10.552. Kemudian em, untuk triwulan pertama didapatkan 283.060 dolar. Kemudian untuk overhead tetap yang dianggarkan itu em, 2.700 eh, 2.750 itu didapatkan dari em, sini. Biaya overhead tetap sebesar eh, alat di sini 2.750 dolar. Overhead tetap yang dianggarkan pada bulan di sini dimasukkan 2.750 didapatkan dari informasi soal. Maka total biaya overhead pada bulan Januari senilai 11.948.000 dolar. Cara mendapatkannya yaitu overhead variabel yang dianggarkan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan. Maka kita dapatkan 11.948 dolar. Itu pun dengan bulan Februari senilai 11.360 dolar. Kemudian untuk bulan Maret senilai 13.302 dolar. Kemudian untuk triwulan pertama total biaya overheadnya senilai 31.110 dolar. Nah, itulah tadi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai penyusunan 5 anggaran yang mana ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Eh, Mohon maaf bila ada eh, kekeliruan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.